warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Dwi Lestari dan rekan saya Holi Sotul Istiana. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu tentang waktu dan jarak. Kemudian yang pertama yaitu pengertian waktu dan pengukurannya. Waktu merupakan sarana yang paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari untuk dikenal dan diketahui oleh anak atau siswa. Kemudian satuan waktu yang telah kita ketahui adalah jam, menit, detik. Kemudian selain itu satuan waktu yang lain diantaranya adalah hari dan bulan. Contohnya yaitu yang pertama ada satu hari sama dengan 24 jam. Kemudian 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian ini contohnya kalau menggunakan tangga satuan waktu. Yaitu di sini ada detik, kemudian menit, di sini jam, kemudian menit dan detik. Jika dia naik maka akan dibagi dengan 60. Kemudian jika turun maka akan dikali dengan 60. Dengan satuan waktu jam, menit dan detik. Jadi di sini 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit itu sama dengan 3.600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian contoh soal yaitu 15 menit sama dengan berapa detik. Jadi di sini 15 menit kita kali dengan 60. Karena 1 menit itu 60 detik, jadi kita kali dengan 60. Jadi hasilnya sama dengan 900 detik. Jadi 15 menit itu sama dengan 900 detik. Kemudian yang ketiga, mengubah satuan yang bersisa. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengubah antara satuan jam, menit, dan detik. Misalnya 60 menit sama dengan 60 detik sama dengan 1 menit. 120 menit sama dengan 2 jam. Kemudian bagaimana dengan 70 detik, 100 menit, atau 124 menit? Jadi di sini contohnya kita ambil 124 menit. Jadi 124 menit itu sama dengan 2 jam. Kita dapat dari 1 jamnya itu 60 menit. Berarti jika 2 jam berarti itu 120 menit. Kemudian di sini 124 menit. Jadi 2 jam itu masih tersisa 4 menit. Jadi hasilnya dari 124 menit itu sama dengan 2 jam 4 menit. Kemudian yang keempat, operasi satuan jam, menit, dan detik. Yang pertama yaitu penjumlahan, yaitu contohnya 10 jam 45 menit 30 detik, kemudian ditambah dengan 4 jam
36 menit 40 detik. Jadi kita susun ke bawah. Jadi hasilnya ini 30 ditambah 40 detik. Kita dari menghitungnya kita jumlahkan dari belakang, yaitu sama dengan 70 detik. Kemudian 45 menit tambah 36 sama dengan 81 menit. 10 jam tambah 4 jam sama dengan 14 jam. Kemudian 70 detik sama dengan 1 menit plus 10 detik. Kemudian 81 detik sama dengan 1 menit plus 21 menit. Jadi 14 jam plus 81 menit ditambah 70 detik sama dengan 14 jam plus 1 jam plus 21 menit plus 1 menit plus 10 detik sama dengan 15 jam 22 menit 10 detik. Nah, ada pengurangan. Jadi di sini contohnya menghitung pengurangan, yaitu contohnya 10 jam 25 menit 20 detik dikurang dengan 6 jam 20 menit 30 detik. Jadi kita kurangkan dengan satuan menit, jadi satuan menit sama dengan 20 plus 60 sama dengan 80 detik. Kemudian satuan menitnya sama dengan 25 dikurang 1 sama dengan 24 menit. Jadi pada operasi di atas, satuan detiknya ini tidak dapat dikurangkan, sehingga meminjam satuan menit dari 60 detik ini jadi seperti ini. Kemudian jadi kita tulis di sini 10 jam 24 menit 80 detik. Kemudian 6 jam 20 menit 30 detik dikurang. Jadi ini kenapa 80? Karena kita tadi habis meminjam dari yang depan. Jadi di sini menitnya menjadi 24, detiknya menjadi 80. Kemudian kita langsung kurangkan. Jadi di sini tinggal 50 detik dikurang 24 dikurang 20 menit sama dengan 4 menit. Kemudian 10 jam dikurang 6 jam sama dengan 4 jam. Jadi hasilnya sama dengan 4 jam 4 menit 50 detik. Kemudian setelah kita mempelajari tentang waktu, yang kedua yaitu kita mempelajari tentang jarak. Kemudian di sini ada penjelasan jarak, yaitu jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi, yaitu satuan internasional dari jarak, yaitu ada meter sama dengan m.
Kemudian jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak yang sama dengan satuan panjang yaitu di sini ada tanggal jarak, yaitu yang pertama ada km. Km itu adalah sama dengan kilometer artinya. Kemudian hm sama dengan hektometer. Kemudian jam itu sama dengan dekameter. M sama dengan meter. dm sama dengan desimeter. cm sama dengan sentimeter. Dan mm sama dengan milimeter. Jadi jika setiap kita melakukan penghitungan, jika dia dari mm ke cm, maka itu dibagi dengan 10. Kemudian jika dm ke cm, maka dikali dengan 10. Kemudian di sini ada rumus jarak yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi S sama dengan V dikali T. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu Karno mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kemudian ia berangkat dari kota Jakarta menuju kota Bandung pukul 4. Kemudian andai Karno sampai di kota Bandung pukul 7, berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Karno? Yaitu di sini jawabannya kita menggunakan rumus ini, yaitu S sama dengan V dikali T. Jadi di sini waktu tempuh sama dengan waktu tiba dikurang dengan waktu berangkat. Kemudian jadi di sini sama dengan waktu Karno tiba yaitu jam pukul 7, kemudian dikurang dengan waktu berangkatnya Karno yaitu pukul 4. Jadi di sini sama dengan 3 jam. Kemudian kita mencari jaraknya yaitu S sama dengan V kali T. Jadi sama dengan kecepatan yang dipakai oleh Karno yaitu 60 km per jam. Jadi di sini sama dengan 60 km. Kita kali dengan jamnya ini yaitu waktunya 3 jam. 3 jam sama dengan 180 km. Jadi makanya Karno sudah menempuh jarak 180 km per jam. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang waktu dan jarak. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Holisatu Listiana. Kepada Holisatu Listiana saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holisatu Listiana, NPM 1811100211. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadila. Di sini saya akan meneruskan materi dari Saudari Nadila. Di sini saya akan membahas tentang yaitu kecepatan. Nah, kecepatan itu pengertiannya di sini ada, saya tulis pengertiannya. Suatu kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Oke. Di sini sudah jelas ya bahwa pengertiannya itu kecepatan ini sangat bergantung kepada jarak dan waktu. Nah, adapun di sini yaitu untuk rumus kecepatan di sini yaitu kecepatan disimbolkan dengan V. Oke. Nah, untuk jarak disimbolkan dengan S dan waktu disimbolkan dengan T. Kalau bisa dilihat ini V kecepatan, S jarak dibagi T. Oke.
per ini bisa yaitu dibagi ya. Oke teman, di sini saya akan membahas yaitu tentang rumus kecepatan yang lebih memudahkan dan memahami. Kita akan menggunakan yaitu rumus segitiga ajaib. Oke, kita lihat. Di sini segitiga ajaib ada, bisa dilihat. Segitiga ajaibnya itu tadi ada S. S itu tadi dilambangkan dengan, di sini ada S, V dan T. V itu kecepatan dan S jarak yang ditempuh. Dan T waktu tempuh. Inilah rumus segitiga ajaib. Nah, berikut ini cara menggunakan segitiga ajaib. Jika kamu ingin mencari rumus kecepatan atau V, maka tutup bagian huruf V. Jadi di sini ada S dan T. Dan ada S, ada T. Tanganmu itu tutup V, sehingga yang terlihat itu S dibagi T. Jadi yang terlihat itu S dibagi T. Kalau kalian mencari kecepatan. Nah, jadi rumus kecepatan yaitu bisa dilihat di sini rumusnya V S dibagi T. Bisa dilihat V dibagi T. Nah, bisa ditutup ininya. Yang kita cari yaitu S dibagi T. V ditutup, S dibagi T. V ini apa? V ini kecepatan, S jarak yang ditempuh, T waktu tempuh. Nah, selanjutnya yaitu kita ingin mencari jarak yang ditempuh. Berarti rumus S. Kalau kita ingin mencari rumus S, jarak yang ingin ditempuh itu, maka tutup bagian S. Ditutup bagian S, tutup. Nah, terus S pada segitiga dengan tanganmu tutup, sehingga yang terlihat adalah huruf V. Nah, dikali ini V kali T. Ini rumusnya ya. S berarti S V kali T. Berarti rumusnya begini ya teman-teman. S V kali T. Nah, ini untuk mencari jarak yang ditempuh. S V jarak yang ditempuh, V kecepatan dikali waktu tempuh. Atau kecepatan dikali waktu tempuh. Nah, jika kamu ingin mencari waktu tempuh atau T, maka tutuplah bagian T. Ditutup bagian T. Nah, huruf T ditutup dengan tangan kamu, sehingga yang terlihat adalah S dibagi, ini dibagi sama, ini dibagi, ini dibagi. S T ditutup, S dibagi V. Nah, di sini kita akan mencari waktu tempuh. S dibagi V. Nah, ini rumus waktu tempuh ya teman-teman. Untuk lebih memahami materi kecepatan, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Oke, kita kerjakan latihan soal. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas soal latihan. Bisa dilihat soalnya. Di sini ada soal, yaitu soalnya sebuah mobil melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Nah, di sininya di pertanyaannya berapa kecepatan mobil tertentu. Nah,
pada soal di sini diketahui bahwa waktu tempuh atau diketahui, bahwa waktu tempuh di sini yaitu waktu tempuhnya berarti 2 jam. Waktu tempuh kan disimbolkan dengan T, berarti 2 jam. Ke kameranya ke sini dong. Di sini T yaitu 2 jam. Nah, dan jarak tempuh atau S, jarak tempuhnya kan disimbolkan dengan S yaitu 150 km. Dan yang ditanyakan yaitu kecepatan mobil tersebut atau V. V kecepatannya itu yang ditanyakan, V. Oke. Nah, yang ditanyakan V kan? Oke, mari kita jawab pertanyaan tersebut. Nah, dengan menggunakan segitiga. Segitiga yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, segitiganya itu dijawabnya. Oke, kita jawab. Di sini V rumusnya S T. Oke, S-nya berapa ini? S-nya 150 km dibagi T 2 jam. Oke, 2 jam. Nah, kita bagi 150 km dibagi 2 jam yaitu 75 km jam. Ini guys, jadi ini jawabannya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sudah mengerti semuanya ya. Oke, saya akhiri dari kelompok kami. Saya dan Nadila mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan, karena kami manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.